Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mempelajari sistem sirkulasi, kemarin kita ingat ada hubungannya dengan sistem respirasi. Apa kaitannya sistem respirasi atau sistem pernapasan yang biasa disebut pernapasan? Jadi bernapas itu yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi sebenarnya proses respirasi yang sebenarnya adalah di sel. Apa saja organ-organnya? Ya, tentunya pulmo, paru-paru, ya kan, yang berhubungan dengan respirasi. Pertama masuk dari hidung, kemudian ke trachea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, dan ke pulmo, dan kemudian di alveolus. Apa saja dan bagaimana mekanismenya? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya adalah sistem respirasi. Nah, mengapa respirasi itu penting ya? Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam sel oksigen itu nanti dimanfaatkan. Itulah sebenarnya respirasi yang dimaksud adalah respirasi sel. Kadang sistem respirasi ini ada yang menyebutnya dengan sistem pernapasan, ya monggo. Tapi pada intinya nanti oksigen itu yang akan dimanfaatkan oleh sel. Nah, organ pernapasan kita apa sih? Atau organ respirasi yang pertama ya pasti hidung, ya kan? Ini saya juga agak gelap kan. Hidung, di dalam hidung ada rambut-rambut hidung, ada selaput lendir. Rambut-rambut hidung ini yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel atau debu-debu ya. Jadi bukan penyaringan oksigen dan karbon dioksida di hidung ya, tapi hanya partikel-partikel. Ada selaput lendir untuk melembabkan udara yang masuk ya kan. Kemudian menuju ke faring ya. Faring ya. Kemudian ke laring. Kalau laring yang masuk, nah itu maka ada katup di sini. Ada katup namanya katup epiglotis. Nah, jadi kamu ketika makan katupnya akan menutup sehingga udara tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Nah, makanya kamu ketika makan jangan bicara ya kan, nanti bisa tersedak, itu kan akibatnya itu kan. Nah, kemudian masuk ke yang namanya trachea. Nah, ini trachea nih ya. Trachea itu atau tenggorokan ya. Tenggorokan itu trachea. Kalau kerongkongan itu ya esofagus istilahnya ya. Kita pakai istilah trachea aja. Trachea kemudian bercabang membentuk yang namanya bronkus. Nah, ini bercabang dua. Kemudian bronkus ini bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Nah, di dalamnya ini nanti ada ujung-ujungnya ada alveolusnya ya. Jadi udara yang masuk dari hidung, kemudian faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran gas. Karena di alveolus ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, ini paru-paru manusia ada dua ya, paru-paru kanan dan kiri. Kalau kanan itu ada 3 gelambir atau 3 lobus, kalau yang kiri ada 2 lobus. Di sini letak jantung kita. Ini ada diafragma. Makanya ketika kita bernapas itu bagaimana mekanismenya ya? Jadi karbon dioksida di dalam tubuh kita itu kan meningkat ya, karena tadi dari metabolisme itu ya. Kemudian itu membuat darah itu menjadi asam. Ada respon di otak yang mengatakan oh darah kita menjadi lebih asam. Akhirnya otak memerintahkan otot-otot ya, otot eksternal interkostal ya, jadi bagian luar kontraksi ya di costae atau di ribs itu ya kan. Kontraksi akibatnya apa? Ketika kontraksi rongga dadanya menjadi membesar ya, sehingga udara masuk dari luar ke dalam, karena udara kan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Itu saat kontraksi udara masuk. Kalau relaksasi ya, otot eksternal internalnya, interkostalnya relaksasi, baru udara keluar. Kemarin kita sudah belajar mekanisme kontraksi dan relaksasi otot ya kan. Nah, itulah. Jadi sebenarnya kalau pernafasan diafragma bagaimana ya, itu saling apa namanya berkaitan ya kan. pH dalam darah menurun karena asam kan, karbon dioksidanya meningkat di dalam tubuh. Akibatnya ada sinyal-sinyal di otak nih ya, yang mengatakan bahwa oh pembuluh darah kita asam, maka menyebabkan kontraksi pada interkostal eksternal itu tadi ya, untuk berkontraksi sehingga udara bisa masuk. Ketika udara masuk maka oksigennya menjadi lebih banyak kan, karbon dioksidanya menurun dan pH-nya akan lebih meningkat ya kan. Kalau asam kan pH-nya di bawah 7 ya kan, sekitar 3, 4. Nah, bagaimana proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida? Kita lihat video ya.
udara masuk melalui hidung, kemudian faring, kemudian di sini ada percabangan nih ya. Ini ada epiglottis tadi itu yang saya katakan bahwa epiglottis itu adalah ini kalau makanan masuk epiglottisnya akan tutup. Ini traheanya, bronkus. Ini kemarin trahea tersusun atas tulang rawannya. Di sini kalau ada juga pita suara di sini. Vocal cord, jadi kita bisa bersuara itu kan karena ada pita suara ya, ada udara yang melewati pita suara itu. Nah ini alveolusnya ya, alveolusnya ini bronchiolus. Nah di sini ada kapiler-kapiler darah atau pembuluh-pembuluh darah, terjadi pertukaran oksigen itu. Jadi bagaimana pertukarannya ini ya, jadi ini alveolus ya, masuk nih oksigennya ya kan. Ini di sini ada darah. Ini terjadi pertukaran lewat difusi dan oksigen nanti itu akan berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin ya. Jadi oksihemoglobin ini nanti akan dibawa ke sel-sel tubuh, kemudian dibawa ke sel. Nah ini akan mengikat ya pada ion Fe ya. Jadi bagaimana tadi kesimpulannya? Jadi kalau pada transport oksigen sebagian besar itu diangkut oleh eritrosita di sel darah merah yang sebagian kecil terlalu dalam plasma. Karena apa di dalam eritrosit ada hemoglobin tadi itu ya. Itu sebenarnya protein yang tersusun 4 rantai polipeptida. Polipeptida itu kan protein dan 4 senyawa organik. Nah, kalau karbon dioksida itu sekitar 8% karbon dioksida dilarutkan dalam plasma darah, 20% terikat dalam hemoglobin dan 72% karbon dioksida terdifusi di eritrosit. Ya, kemudian nanti ada enzim karbonik anhidrase ya. Jadi CO2 juga dibawa oleh eritrosit. Nah, kemudian tuliskan hubungan antara sistem sirkulasi dan sistem respirasi. Jadi organ-organnya itu kan saling berkaitan. Yang kedua, tuliskan mekanisme udara masuk oksigen dari udara luar ke pulma atau paru-paru. Kaitkan juga dengan medulla oblongata. Jadi bagaimana prinsipnya kamu tuliskan. Yang ketiga, mengapa meminum obat bagi penderita TBC itu harus rutin dan tidak boleh putus. Jadi mengapa dikaitkan dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, bagaimana kondisi organ-organ pernapasan bagi para penderita yang terkena virus kemarin ya, COVID-19. Jadi dan strukturnya seperti apa, kemudian fungsi-fungsinya bagaimana jika kondisi organ pernapasan tersebut terkena COVID tersebut. Kemudian nomor 5, apa yang terjadi dengan organ pernapasan bagi penderita asma. Sebenarnya apa sih mengapa orang bisa terkena asma gitu. Jadi yang terjadi di organ pernapasannya apa, bagian mana. Yang keenam, mungkinkah stres dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Yang ketujuh, mengapa ada orang yang merokok tetapi tampak sehat-sehat saja tapi sebenarnya merokok sangat berbahaya. Nomor 8, mengapa merokok dapat menyebabkan penyakit sistem sirkulasi dan impotensi. Jelaskan dan tuliskan dalam folio saudara. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme bagaimana sistem respirasi yang terjadi dalam tubuh kita, mulai dari udara masuk, oksigen melalui hidung, disaring atau partikelnya oleh rambut-rambut hidung ya. Jadi kalau anatomi itu rambut ya kan, pada manusia bukan bulu. Kalau bulu itu aves ya. Rambut hidung termasuk pengaturan suhu, kemudian masuk nanti ke saluran trachea ya, atau istilahnya tenggorokan ya, trachea. Kemudian trachea itu bercabang untuk bronkus, bronkus bercabang-cabang untuk bronchiolus, dan akhirnya ke alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya kemudian diangkut oleh siapa? Oleh truk ya, bukan ya, oleh eritrosit. Nah, demikian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.